Kebetulan waktu itu Netral studionya digusur, Casablanca jadi jembatan. Jadi itu cikal bakalnya ketemunya Cikal sama bakalnya. Netral ya? Oke, yang audisi 3 3. pada akhirnya yang kepilih lo ya? Gue nanya sama Bagus kan setelah masuk, Gus, ini dari 2 orang ini kenapa mesti gue sih? Gua bilang, ini 2 bagus loh sebenarnya. Nggak, sebenarnya lo tuh buat ngimbangin kebodohan kita aja. Sialan. Jadi gue waktu itu sempet sih kayak latihan sama anak-anak, itu bener-bener kayak nemuin titik jenuhnya. Jadi kayak kita latihan tiap hari, gila. Bosen kok bosen, terus udah gitu kayak gini-gini aja bikin lagu. Gitu aja. Halo Blibli Friends, welcome to my rooftop, tempat paling pas buat ngomongin perjalanan sukses hingga mencapai titik puncak. Membangun mimpi-mimpi sambil menatap gedung-gedung yang lebih tinggi lagi. This is Roof Talks, a story about becoming number one. Sebuah persembahan spesial Blibli untuk kamu, karena kamu nomor 1. Hari ini kita bakal ngobrol barengan sama bintang tamu yang, wah dari kecil udah terkenal. Maksudnya dari gue kecil ya. Dia bakal menceritakan bagaimana perjalanan hidupnya hingga menjadi nomor 1. Ada Eno Netral. Nama panjang lo di KTP harusnya berubah juga deh. Eno Gitara kan harusnya. Dramara. Jangan bilang lo dari kecil dong, berasa tua gue jadinya. Enggak, tapi serius. Jadi waktu itu sekolah gue tuh pensi ngundang Netral. Serius, belum gue kali Dramara. Udah lo. Pokoknya backstage-nya tuh dirubung sama banyak banget orang gitu. Cewek-cewek pada pengen minta foto. Al-Izar. Oh, Alizar ya? Alizar. Iya, bener. Gue temennya Paki. Oh, Sangkatan. Wah, jadi terlalu internal ya obrolannya. Oke, kalau di Roof Talks nih, Bang Eno, kita harus main games dulu sebelum ngobrol. Justru gamenya di awal-awal ya? Di games dulu awalnya. Siap. Supaya lebih cair ya gitu kali. Apa nih gamenya nih? Gamesnya adalah quick response. Apa yang langsung seorang Eno ingat kalau dengar kata-kata berikut ini? Oke. Yang pertama, cicak. Takut. Sungkan. Sama gue juga lah. Gue juga takut sama Enakan. cicak. Iya Kayaknya kan? apa ya, kulitnya tuh kayak geli-geli. Lembek, terus udah gitu Lu dingin. pernah kejatuhan cicak gak? Terakhir ini pernah gue beberapa waktu lalu. Jadi dia jatuh di kaki gue tuh gue refleks langsung pak. Ternyata tuh cicak. Tapi katanya kalau ketiban cicak dari atas tuh mau dapet rezeki ya? Tergantung Iya kan, jatuhnya kemana kan. Kalau misalnya dapet rezeki yang banyak aja nih gak apa-apa. Kan tergantung jatuhnya kalau ke kepala apa-apa. Oh nih, iya. Kan? Kalau ke kaki kira-kira jadi apa? Ya anggap aja rezeki deh. Rezeki lah ya. Kalau yang kedua nih, apa yang langsung teringat kalau mendengar kata seksi? Bini gue aja. Refleksnya aman nih. Refleksnya aman. Untung gak kesebut-sebut yang lain ya. Oke, yang ketiga, apa yang langsung teringat kalau lo mendengar kata hitam? Mobil. Mobil ya? Gue kira lo bakal ngomongin outfit, karena kan biasanya kan iya? lo pakai baju bukannya hitam-hitam terus ya mas? Gue itu iya, cuman semua kendaraan gue biasanya rata-rata senengnya warna hitam. Biar gampang dijual ya. Iya. Sama harganya aman. Tapi- tuh. Itu saran pertama dari seorang Eno Gitara untuk kalian ya beli friends. Kalau beli mobil hitam aja. Soalnya gue juga pernah loh. Coba-coba iseng ya, pengen warna-warna eksotis lah ya. Iya kan? Biar beda dari yang Ternyata lain susah kan. jualnya. Terus dijual susah banget. Kayaknya kita sekalinya di situ laku ya, kayaknya. harganya agak turun juga. Kayaknya kita di situ kayak jadi pedagang mobil Iya. aja. Selama pandemi ya. Ternyata ahlinya di situ. Apa yang langsung teringat kalau lo denger kata warteg? Usus. 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 Lo doyan banget makan usus di Doyan warteg. gue usus. Ini gak ada hubungannya sama pandemi kan Mas Eno? Gak ada. Tapi emang warteg tuh enak ya. Semua makanannya tuh The best. kayak apa ya. Kalau lo lagi lapar ketemu warteg tuh Touchscreen lagi ya kan. touchscreen. Jadi warteg tuh udah jauh lebih maju dibanding Maju teknologi dari zaman dulu-dulu, sekarang ya. Sebelum KFC sebelum gitu-gitu udah ada duluan dia. Tekan datang. Tekan datang. Cuma ada beberapa yang gak bisa di Tekan. touchscreen. Contohnya minuman sama mie instan. Oh, no. Warteg tuh selalu jual mie instan juga. Ini gosipnya katanya lo juga suka main tebak-tebakan ya? Tebak-tebakan. Mm. Kadang-kadang suka Oh, sih kadang-kadang suka. Yuk coba kita tes ya. Penyanyi. Siapa penyanyi luar negeri cewek yang paling suka naik sepeda? Penyanyi luar negeri cewek suka naik sepeda. Ya. Aduh siapa ya? Gak tahu. Cepet banget nyerahnya sih. Gak tahu gue. Selena Gomez. Jujur ini bercandaannya bukan dari gue ya. Gue cuma bacain aja. Selena Gomez. Oke, berikutnya. Biasanya tuh orang cuma berhenti di warteg tadi gitu udah selesai tuh. Bang Eno, cuma Ini- lo spesial ditambahin lagi nih gamesnya. Buah-buah apa yang paling kaya?
Srikaya. Gampang. Tahu. 1 poin. Zaman dulu banget tuh. Benda apa yang keluar ketika diputar? Keran. Ya bener sih. Emang apa coba? Emang apa harusnya? Lipstick. Cuma ngomongin Keran benda juga. doang kan. Keran juga gak salah. Yang keempat deh langsung. Jika tidur maka dia bangun. Bila bangun dia tidur. Ayo. Aduh. Gue kalau ke situ jorok nih. Gue juga sama kalau ngeliat jawabannya. skip. Jawabannya telapak kaki. Oh, telapak kaki. Kalau kita tidur kan. Dia bangun. Kalau kita bangun dia tidur. Bener juga. Man. Terakhir ya. Satu lagi. Yeah. Opor apa yang gak datang 2 kali? Oportunis. Opportunity. Permisi. Apaan sih? Oh, nih. Malam Mas. Yuk. Ada kiriman paket dari Blibli. Oh terima kasih. Permisi. Ini kiriman buat Mas Eno nih pas ini. Jangan aneh-aneh nih. Mana gede banget. Oke. Ini apa nih? Gue bingung nih. Soalnya Nggak tahu. ini warnanya nggak lo banget. Makanya matahari, terus apa tuh? Lemon. Ya? Lemon. Heeh. Terus apa tuh? Maksudnya? Jadi masih belum kerikol juga nih. Belum. Katanya lo dulu punya band Heeh. namanya. Oh iya. Zaman dulu banget tuh gue masih main gitar lagi. Oh lu dulunya main gitar ya, Dulu bukan main drum ya? gitar, emang main gitar. Nama bandnya apa Mas Eno? Lemon Yellow Sun. Lemon Yellow Sun. Jadi genre-nya apa nih? Dulu zaman-zamannya ini ya lagi suka grunge ya, Pearl Jam gitu-gitu. Oke. Oh, jadi kayak yaudah deh, terus ada satu liriknya Pearl Jam kan ada yang Lemon Yellow Sun, apa Jeremy ya. Dipakailah jadi nama Pakai band. jadi nama band. Oh dulunya gitaris. Dulunya gitaris. Tapi ngomong-ngomong soal musik dan cita-cita yang lain, lu tuh sebenarnya cita-citanya jadi apa sih Mas Eno? Gue sempet kepengen jadi arsitek sih kayak bokap gue dulu gitu. Karena gue basicnya gue suka gambar kan. Terus kayak gue ngeliat bokap ngebangun-bangun rumah gitu, gue seneng lah. Masuklah gue akhirnya ke arsitek kan waktu pas kuliah. Udah pas lagi kuliah-kuliah gitu, terus di dosen gue nih ngomong nih, dosen yang senior. Kamu tahu gak kalau misalnya arsitek itu terkenal paling di umur 40-50 tahunan. Entar dulu deh. Lama ya dulu. Yang penting gue lulus dulu. Terus kayak bokap pun juga kayak mengizinkan gue untuk kayak ya udahlah. Yang penting dia menyekolahkan gue sampai kelar. Sekolah gue kelar, terserah gue mau di bidang apa, yang penting serius gitu. Tapi kan walaupun gak jadi arsitek, bukan bangun rumah tapi udah bangun rumah tangga. Bangun rumah tangga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi dari kecil tuh sebenarnya orang tua ngenalin musik juga gak? Ngenalin banget. Bokap lu musisi juga? Bokap tuh tiap sore dulu jam 4 tuh pasti setel musik itu. Ini dia tuh ritualnya dia jam 4 sore sampai jam 6 tuh sebelum maghrib tuh dia setel musik tuh pasti keras-keras. Musik apa tuh? Itu Led Zeppelin, terus King Crimson, terus Deep Purple yang gitu-gitulah era-era itu, The Police. Nah jadi gue tuh ke brainwash sama musik-musiknya dia juga gitu. Pantas arah musik kita beda ya. Dulu gue juga dengerin orang tua gue denger musik sih dari kecil. Tapi dengernya Kahitna. Makanya jadinya gini. Eno jadi bandnya kayak gitu. Jadi memang gitu sih. Terus bokap tuh kadang malah kayak yang kenalin Smashing Pumpkins tuh dia. Kayak Nirvana dia ngasih tahu. Netral pun awalnya gue tau dari bokap. Oh karena jadi netral udah ada waktu netral itu udah ya? ada waktu Lo itu belum kan. jadi personal netral? Belum jadi, waktu itu masih Bimo kan. Itu netral tuh 95. 95 gue masih SMA, terus bokap tiba-tiba kayak, "No, ini ada band Indonesia keren deh bertiga ini, pang-pangan gitu." Dia bilang, "Coba dengerin." Terus netral, "Wih keren-keren." Mainlah netral di Jakarta Pop Alternatif yang sama Beastie Boys sama Foo Fighters itu kan. Nah itu gue nonton tuh masih di bawah. Gue dulu masih terlalu kecil sih buat nonton. Terus. Nah dari situ udah lah akhirnya emang si netral kan opening tuh awal. Udahlah gue ikutan mosing dan yang ada Mas Nugi juga kan? Ada Nugi. Terus ikutan mosing dan lain-lain. Udahlah mulai dari situ gue seneng tuh band yang three piece lah bertiga. Jadi mulai dengerin. Nah bagian itunya sama gue juga bertiga doang kan? Iya. Soalnya gajinya dibaginya gak banyak-banyak. Iya benar itu. Udahlah mau nambah ini gak usah. terus akhirnya mulailah gue dengerin tuh The Police, terus Nirvana, terus mulai dengerin apa ya, Green Day lah yang tahun-tahun segitu. Ya udah begitu gue dengerin musik-musik kayak gitu. Terus pas kebetulan bokap kan dulu daripada gue bangor ya dulu, ibaratnya daripada gue keluar-keluar gitu main di luar-luar, akhirnya bokap bikinin studio, sekalian studio itu disewain. Ya udah, jadi gue nongkrong lah tuh main di studio. Banyak lah latihan-latihan di situ dan kebetulan waktu itu
Netral studionya digusur, Casablanca jadi jembatan. Jadi jalan layang. Jadi itu cikal bakalnya ketemunya Cikal sama bakalnya, netral ya. akhirnya Oke, mereka latihan di tempat tapi gua. kita tahan dulu ngebahas netralnya. Oke. Ntar kita sambung belakangan. Kita ngomongin soal arsiteknya dulu deh. Ya oke. Walaupun akhirnya lulus gak? Lulus akhirnya. Lulus ya. Setelah 7 tahun. Pas-pasan tuh. Lebih lama dari SD ya. Iya. Tapi walaupun gak dilanjutin karir berarsiteknya. Lu masih ada gak sih ilmu arsitek yang lu pakai pada akhirnya? Pada akhirnya ya untuk rumah gue sendiri sih. Oh jadi rumah lu Yang arsiteknya lu? ngedesain gue. Oke. Ngedesain gue gitu. Jadi kalau untuk bangun rumah orang lain belum berani. Kalau rubuh ya rumah gue sendiri yang rubuh. Jadi kalau sempat bantu-bantuin beberapa sih bokap. Misalnya ada proyek bokap. Cuman sekedar gambar doang, gak terjun ke lapangannya gue. Oke jadi gambarnya dari lu yang ngerjain orang lain. Drafter lah sekarang Iya. Makanya lo kan salah satu orang yang jadi top of mind ketika di Indonesia ya. Suruh mikirin drummer lo pasti salah satunya deh. Ya Eno netral gitu. Pasti gue yang. Lo kan terkenal banget sebagai drummer. Tapi lo mengawali belajar drum tuh lewat sesuatu yang sifatnya belajar gak sih? Kayak les. Justru gue yang les itu tuh justru keyboard dulu. Yang atas bawah tuh apa ya? Yang atas bawah synthesizer. Bukan. Keyboard. Organ. Organ ya? Oh ini aduh. Apa sih namanya itu? Bukan Hammond juga. Bukan yang bassnya pakai kaki. Iya ada bass kaki terus ini atas bawah tuh. Apa namanya? Aduh. Ya itulah pokoknya semacam itulah. Itu makanya gue gak mau. Elektron. Nah, itu makanya gue males. Gue gak suka warnanya hitam putih doang. Gak bisa. Coba diwarna. Maksudnya coba dikasih warna. Jadi gue tahu. Ini kan hitam sama putih semua jadi bingung. Nah, tapi pas belajar drum malah gak pernah belajar sama orang? Enggak. Jadi gue tuh kalau belajar tuh waktu itu elektron itu. Terus si gitar gue sempet akustik klasik tuh itu sempet lah di Yamaha. Terus habis itu udah mulai ngeband tuh SMP. SMP ngeband ya 17-an gitu-gitulah gitu. Terus itu gue justru pas itu juga masih gitar pun gue main ke elektrik itu belajar sendiri sih sebenarnya. Gara-gara bokap bikinin studio tadi gue lebih kayak banyak belajar dari orang-orang yang datang ke studio aja. Kayak nanya-nanya. Bokap bikin studio tuh maksudnya orang lain pun bisa nyewa studionya? Bisa. Oh gitu. Gue kira bikin studio spesial buat lo gitu. Enggak, jadi maksudnya daripada buat gue juga, jadi dia akhirnya udahlah disewain juga aja gitu. Jadi banyak musisi lalu lalang, lo cari ilmunya dari situ tuh. Iya, kan banyak dulu juga band-band cafe gitu kan suka latihan rutin kan. Nah gue nanya-nanya dari mereka aja, mulai dari gitar sampai akhirnya drum pun gue juga belajarnya sebenarnya bukan dari sekolah musik juga. Jadi otodidak aja dari si player-player yang tadi main ke studio gue itu. Oke. Nah ketemu sama Netral boleh nih sekarang nih. Gitu mau Netral. Jadi kan studionya Netral digusur nih. Ya digusur. Di Casablanca. Sementara lo punya studio di daerah? Di daerah Tebet. Di daerah Tebet. Deket kan tuh. Ki gue dulu sempat jadi kantor Netral juga gak sih? Iya Arlet itu. Oh gue pernah bayar Studio DP Arlet. Netral tuh dulu ke situ tuh. Buat manggung di pensi gue itu. Ya jadi akhirnya dulu si Miten sih sebenarnya awalnya gue kenal sama Miten sama almarhum kan. Ya? Nah dia datang lah ke studio sama basisnya Voodoo dulu si Ateng. Main akhirnya gue diajakin ngejam tuh main drum lah. Terus ya udahlah gue main. Dan kebetulan waktu itu si Bimo juga baru keluar. Oke. Terus ngajak lah si Meten si Bagus. Ini ada studio nih gini-gini kita latihan di sini. Jangan-jangan dia manfaatin gue juga tuh ya. Buat latihan doang. Kira diincer deh. Diincer. Terus akhirnya latihan-latihan di situ. Gak berapa lama ditarik lah gue untuk kayak ayo no main di berapa panggung lah netral gitu gue bilang. Tapi gue sebenarnya masih ada band dulu kan Jakarta Band itu tuh. Oke, jadi lo ini masih jadi additionalnya Additional netral aja ya? deh dulu gue bilang. Ya udah akhirnya additional main di beberapa panggung sampai akhirnya main di luar kota. Barulah itu diajakin bikin album. Album pertama gue tuh Paten waktu itu. Oke. Nah waktu album aja tuh lagi recording tuh gue sebenarnya belum masuk. Cuman gue kayak nih gimana sih maksudnya nih disuruh rekaman apa tapi gue belum. Tapi menurut gue enakan belum masuk sih. Emang iya? Kan lo dibayar pasti. Dibayar sih. Coba kalau udah jadi member. Iya. Gak dibayar ya kan? Bagi 3. Iya kan? Gak dibayar itu udah tanggung jawab. Iya, cuman kan dulu kan kayak wah exciting banget ya buat masuk band gitu kan. Kayak ya udah deh akhirnya di pertengahan rekaman baru gue di Itu lo usia berapa? 19. 19 tahun. Yang lain? Yang lain Bagus tuh 71 berarti udah berapa ya? Iya. Udah 20 Lebih tua kan? hampir Lebih 30-an lah. Lo udah culture shock gak sih? Kayak lo masih muda banget nih. Masih SMA baru lulus ya? Terus tiba-tiba harus gabung dalam kehidupan ngeband yang lebih profesional gitu. Nyesuaiin dirinya gimana sama personal yang lain? Awal-awalnya sih gue lumayan kayak awal start aja gue main drum sama netral itu kayak
gue mengikuti gayanya si Bimo tadinya, mau gak mau kan, karena maksudnya namanya juga udah gede juga gitu. Betul. Cuman justru si Bagus sama si Miten sendiri bilang ya udah lu main pakai gaya lo aja gitu. Terus dan waktu gue masuk Netral itu sebenarnya ada tiga drummer yang audisi, ada si Hengki sama almarhum Hengki sama si Tony dulu. Dan dua ini jago-jago banget wah parah deh, maksud gue yang kayak ya technical lah ya, dan mereka tuh ngerti note dan lain segala macam lah, sekolahan lah ya. Bener tahu teori ya. Pemain drum lah ya. Terus gue bilang, gue nanya sama Bagus kan setelah masuk, Gus ini dari dua orang ini kenapa mesti gue sih? Gue bilang, ini dua bagus loh sebenarnya. Nggak, sebenarnya lo tuh buat ngimbangin kebodohan kita aja. Ternyata dia juga gak jago-jago banget yang dua. Sialan. Karena dia kalau dapetin kejagoan juga bingung. Jadi yang audisi 3. Pada akhirnya yang kepilih lo ya. Iya. Justru berarti tapi gue setuju sih sama pilihannya Netral saat itu, karena pada akhirnya kayaknya kalau misalnya kita cari member band itu ya pasti skill juga kita lihat ya. Tapi maksudnya nomor berapa ternyata ya? Karakter gak sih? Karakter sama ini ya karena gue tuh tipikal si Netral ini bukan sekedar ya kayak cuman abis latihan kelar cabut gitu. Nongkrong barengnya sih emang yang bercandanya harus cocok tuh ya berarti. Iya, dan itu tadi kan lo bilang mereka jauh di atas, lebih tua dari gue. Kayak gue pikir cocok-cocokin aja. Gak taunya juga kelakuannya lebih muda dari gue. Lebih sepeleng. Ternyata pas lo masuk lo paling dewasa ya. Tapi perjalanan lo selama di Netral berarti total berapa tahun? Berarti total dari 98. Berarti 23 ya? 23 tahun. 23 tahun ya, ngeband bareng ya. Iya. Pasti ada ups and downs dong. Iya ada, pasti ada. Sebelum kita ngomongin yang baik-baik, kita tanya downs-nya dulu deh. Yang buruk-buruk ya. Hal paling rock bottom buat lo selama berkarir di Netral dari sudut pandang apapun. Jadi gue waktu itu sempet sih kayak latihan sama anak-anak. Itu bener-bener kayak nemuin titik jenuhnya. Oke. Jadi kayak kita latihan tiap hari. Gila, bosen. Terus udah gitu kayak gini-gini aja bikin lagu gitu-gitu aja kayaknya ini kita mesti off dulu sih gitu. Break ya? Kalau lagi pacaran break dulu ya? Break dulu. Backstreet dulu. Terus udah gitu. Asal jangan ditikung orang aja tuh biasanya kan gitu ya? Ghosting kalau sekarang apa kan? Ghosting. Terus akhirnya bener-bener selama seminggu itu, gak seminggu, sebulan kali ya. Sebulan itu. Gak kontak-kontakan? Kontak. Maksudnya cuma gak pernah ngomongin musik, gak pernah main musik, bener-bener udah main-main aja lah, fun aja gitu. Itu formasinya udah sama Mas Coki? Udah sama Coki, dan itu ternyata works gitu. Kayak kita ninggalin semua yang berbau musik tuh works banget. Begitu pas mulai start lagi, itu berasa jago banget. Tapi gak tahu juga sih jago apa enggak. Cuma berasa wah ternyata enak ya. Lebih asik gitu ya. Lebih asik, padahal menurut kita, gak tahu yang lain. Tapi berarti kalau kita ngomongin sebelum Bang Coki masuk kan masih sama Bang Miten. Iya kan? Itu berarti salah satu momen paling down dalam karir Netral juga lah. Iya, itu juga lumayan tuh itu yang bikin dropnya waktu itu. Memang waktu itu kan emang lagi zaman-zamannya drugs lah ya, kayak gitu-gitu. Nah salah satunya ya mungkin ya kita semua iya gitu. Cuman maksudnya mungkin Miten kita dulu. Semua iya. Ya kita semua iya, cuma mungkin dulu. Pernah ya guys, pernah. Cuman mungkin si Miten ini terjerumus terlalu jauh aja gitu loh. Iya. Jadi emang ternyata buat di band ya berat banget sih untuk kayak gitu-gitu. Dulu kan emang tahu sendiri kan. Ya gak tahu kan gue belum gede dulu. Maksudnya dimanapun yang kayak ya segitunya gitu loh. Sampai kayak ke daerah ada yang nawarin ini oke ayo mau gini-gini. Jadi sebenarnya kayak since lo udah ngomong lo pernah. Jadi kayak lo pun pernah terjerat tanda kutip. Ya sorry kalau nanya ya maksudnya. Kalau pernah terjerat pun juga sesimpel karena ditawar-tawarin doang juga. Ditawar-tawarin juga. Dan maksudnya itu juga kayak sebenarnya dari lingkungan sih ya. Kayak ada yang bilang lo masuk rehab, pusat rehab gitu. Justru kalau menurut gue ninggalinnya karena gue cabut emang dari niat gue emang gak mau aja gitu. Karena kalau masuk rehab banyak yang ketemu teman-teman lagi kayak keluar rehab, janjian ya. Gak kelar-kelar urusan ini sih. Jadi emang harus dari hati ya. Jadi makin banyak temennya. Mungkin itu jadi bikin komunitas. Mungkin itu berarti bisa dibilang jadi message buat teman-teman di luar sana kali ya. Iya, kalau emang mau berhenti ya mendingan keinginan dari sendiri aja. Iya. Oke. Fast forward nih, ya kan? Sekarang kan lo juga udah menjadi seorang ayah. Asik. 2 2. Lo ngelain musik ke anak-anak lo gak? Kenapa?
ngenalin musik anak-anak? Monggo, silakan. Gue juga deh. Ngenalin musik pasti, tapi untuk memaksakan untuk main alat musik enggak. Gitu, kalau emang dia mau. Jadi lu ngasih denger lagu-lagu aja? Pokoknya dia suka lagu dulu deh, basicnya. Kalau ntar dia mau main drum atau dia mau main gitar mau apa, itu terserah dia. Gue gak mau memaksakan. Cuman kadang gue suka kayak ngajak awal dulu waktu masih manggung. Ya. Gue suka ngajak. Gak dulu banget lah. Ini kan sementara aja, sementara. Sementara waktu dulu masih manggung. Terus gue suka sih ngajak mereka kayak nonton pemain gitu. Ya mereka suka gitu ngelihat. Cuman kalau di rumah gitu gak gue paksain, ayo dong main drum dong. Gini, orang ada drum di rumah. Gue lebih kayak gue main drum sendiri. Nanti kalau dia dengar gitu, dia ke atas ke ruang studio. Dinyoba. Oh lagi main drum, mau dong coba. Gue kasih coba, gue ajarin, gue kasih tahu. Jadi so far mereka tertariknya sama instrumen drum? Rata-rata dua-duanya tertariknya sama drum. Iyalah bapaknya drummer ya. Nah ada anak-anak pasti gak mungkin dong tiba-tiba keluar dari lo gitu kan ya kan. Boleh gak sekarang ini titipan dari produser cerita sedikit gimana awalnya ketemu sama ibunya. Masa iya langsung ada anak ya? Makanya kan, masa membelah diri ibunya anak-anak. Lo waktu kenal pertama kali sama Nadila, awalnya malah gak tahu ya kalau dia itu ada di industri hiburan juga gitu. Iya, gue gak tahu dia tuh main sinetron gitu. Itu juga jadi dikenalin sama temen gue. Main sama temen gue. Klasik lah itu ya? Klasik temen gue. Nah justru temen gue sebenarnya yang ngincer. Tapi itu jadi, bukan motong ya. Iya, jadi dia minta temenin. Oke. Ketemulah, jadi si temen itu jemput gue ke rumah sama Nadila. Gak berapa lama kayak dulu zaman-zamannya ya ke klub lah ya, ke klub terus ketemu lagi gitu. Nah mulai dari situ akhirnya gue kayak pas ketemu lagi udah gak sama temen lo ya? Gak sama temen gue, ya udah gue maju. bukan nyalip doang itu namanya. Bukan dong ya. Ya udah akhirnya gue maju. Masih available soalnya ya? Masih available, ya udah akhirnya mulailah tuh kontak-kontakan. Dan itu gue taunya begitu pas udah jalan bareng, ya pas gue lagi tour gitu kan gue iseng lah ya kalau di hotel kayak sendiri, liat-liat TV lah gitu. Iya. Dulu belum liat Instagram ya? Iya, gak ada soalnya. Zaman sekarang lo kalau kenal sama orang bukan Instagram langsung ketahuan kan pekerjaannya apaan. Kalau dulu enggak. Terus gue liat pas lagi nonton TV, kok ada di TV dia main sinetron, ternyata dia main sinetron, gue juga baru tahu gitu. Lo waktu abis ngeliat ternyata dia ada di industri hiburan juga, malah kayak semakin semangat atau kayak ya industri hiburan juga gitu? Enggak sih, gak ada pikiran gitu. Maksudnya gak ada pikiran kayak ya hiburan juga. Justru gue malah kayak ayo udahlah bodo amat juga kalau gue. Gak kepikiran kayak jadi malah enggak lah ya malas gitu, enggak juga. Karena kan industri hiburan kan bikin kita semuanya ketemu sama banyak orang ya kan. Iya sih, pasti ngerti. ada kan nano-nanonya gitu. Ada. Tapi ternyata malah lu pernikahannya langgeng banget, berapa tahun? No? Dari 2013. 2013, 8 tahun ya? Mau 8? Udah 8. Lupa deh tuh. Moga-moga gak nonton. Resep langgengnya ini agak sedikit infotainment sekarang ya. Resep langgengnya Eno dan Nadila membina rumah tangga itu gimana sih? Ya? Karena lu berdua kan banyak banget fansnya gitu. Komunikasi aja sih kalau gue. Dan gue tipikal yang kayak gue sama dia sama-sama santai sih. Nggak yang posesif. Iya kayak dia mau pergi mau apa gitu santai lah. Mungkin ada dulu kayak gitu-gitunya. Cuman setelah married gitu mulai bisa kayak ntar juga pulang ketemu gitu. Iya, terus mulai ngalah ya tahu maksudnya tipikal gue yang kayak kalau dia marah gue mesti kayak gini, kalau gue marah dia mesti kayak gini. Jadi udah bisa nurunin porsi egonya masing-masing aja. Kalau gue sih intinya sih gitu doang sih. Anak-anak lu tuh selalu penasaran gak sih sama profesi orang tuanya gitu? Lu ngejelasin gak sih ke anak lu? Kan kayak nih kalau misalnya kita dulu gitu ya, kan orang tua kita kan kerja kantoran. Kita udah tahu tuh rutinnya gitu kan. Oh ayah lagi kerja, oh ibu lagi kerja. Karena jamnya jam-jam kerja gitu. Tapi kalau kita kan kerjaannya kan ngacak kan. Iya ngacak. Iya benar-benar. Dia tahu gitu gue musisi main band gitu. Malah kadang kalau ditanyain di sekolahnya, iya papa kerjanya apa? Main drum gitu. Maksudnya kan musisi kayak kalau dulu kan kita kalau gak swasta negeri. Main drum. Main drum. Ya apa ya, dia tahu profesinya dulu. Misalnya gue lagi manggung tuh Sabtu Minggu pasti gue kerja, dia tahu gitu. Oh iya bener. Gue tuh gak kebayang karena gue belum menikah dan belum punya anak ya. Jadi gimana dia taunya dulu setiap weekend gue kerja gitu. Kan biasanya rata-rata anak kecil tuh kalau pas masuk sekolah lagi hari Seninnya ditanya sama teman-teman ya kan. Kemarin Sabtu Minggu kemana? Iya. Kemana-mana bapaknya main drum. Iya. Berarti gua harus cuman kadang suka kayak lihat, nggak tahu ya, ini mungkin karena juga masih
sekolah di rumah. Mungkin nggak tahu ntar kayak teman-teman dia ngeliat temen-temennya kok temen aku papa kerja tiap hari. Nah itu gue bingung tuh jawabnya. Oh dia kantor, kalau beda. Oh jadi tapi lo udah menjelaskan ya kalau lo tuh musisi tuh kerjanya kayak gini. Mama juga aktris, kerjanya kayak gitu. Iya kayak gitu. Kadang anak gue tuh juga sampai suka tahu gitu. Kayak misalnya mbak gue nih lagi nonton sinetron. Terus anak gue kayak bisa turun kayak, ini biasanya mama jam segini nih ada nih di TV. Wah udah tahu aja. No, tapi setelah punya anak ya, itu juga yang mendorong lo untuk bikin sekolah musik gak? Apa dari sebelum punya anak? Dari sebelum sih sebenarnya. Dari sebelumnya ya? Kalau gue dulu emang rencana pengen bikin sekolah musik, awalnya tuh dari sama Robin dulu ada almarhum juga. Jadi dia tuh dulu drummernya Noxa, drummer band underground gitu lah. Dia bilang, no kita bikin sekolah musik lah gini-gini. Maksudnya lo udah ada nama dan kita bikin yang beda aja. Sekolah musiknya lebih ke drumnya tuh rock gitu? drumming gitu. Jadi sekolah musik lo itu emang bener-bener ngajarinnya tuh spesifik ke rock drumming. Jadi gue bilang, cuman gue kan gak ngerti partitur dan lain-lain ya. Udah pokoknya masalah itu ntar ada deh bagian pengajaran itu. Lo bagian buat kelas hobi aja. Harusnya kalau pakai partitur lo undang tuh yang 2 tadi. Iya kan? Yang gak kepilih audisi netral. Iya. Bisa kan mereka? Niat baik ya. Iya. Karena gue salib, lo gue tarik. Jadi udah berapa tahun kalau yang ini? Kalau sekolah drum ini? Sekolah tuh dari 2011. Justru sebelum nikah ya, Noe? Sebelum nikah. Makanya emang maksudnya, terus gue juga kayak, memang kan di situ juga ada anak-anak kecil ya, buat anak-anak kecil dari umur 5 tahun. Nah itu dulu gue juga sempet ngajar lah buat yang anak-anak kecilnya gitu. Kayak gue ngebayang sih, netral ngajar anak kecil. Tapi awalnya sih fun ya gitu, maksudnya bukannya lama-lama repot juga, cuman maksudnya, susah ininya loh, anak kecil tuh kan fokus. Kayak, iya fokusnya, terus kayak memang harus, mereka tuh dapat pembelajaran dari kita tuh cuman paling 15 menit. Okay. Sedangkan kita mesti ngajarin dia kan durasinya 45 menit sampai 1 jam. Jadi bener-bener kayak yang gue waktu itu ngajar kayak 15 menit. Udah yang masuk ke otak dia tuh 15 menit itu aja. Jadi sisa waktunya tuh cuman buat main-main. Jadi memang mesti seperti itu. Dan gue pengennya kayak kalau anak-anak mereka di sekolah tuh udah bete kan pasti dengan pengajaran guru yang mereka pasti udah yang capek lah gitu ya. Nah gue pengennya di sekolah gue tuh udah yang lebih main, fun aja. Tanda kutip gitu. Sambil main-main. Sambil main-main gitu. Jadi sekolah gue pun kadang kayak misalnya ada mau daftar murid, gue lebih kayak lihat dulu deh anaknya sudah datang ke sini. Jadi jangan. Oh jadi lo ada kelas ngobrol barengnya dulu sebelum. Pengennya gitu. Jadi pengennya anaknya nyaman juga gitu. Kayak mereka datang ke sekolah gue bukan kayak sekolahan yang beneran sekolah loh jadinya. Jadi mereka mau tanya-tanya ngobrol ke gue pun juga enak. Kan biasanya kalau di sekolah musik keluar dari situ ngeliat gurunya udah takut pasti mau nanya kan. Kalau gue pengennya kita sharing aja gitu. Oke. Berarti sampai sekarang lu masih ngajarin anak kecil banget nih ya? Udah gede anaknya. Sekarang udah gede. Oh enggak maksudnya, kan pasti regenerasi kan ada terus regenerasi, kan. Cuman yang kayaknya yang kecil gue lepas dulu deh. Gue kasih ke temen gue. Tapi yang jelas gue di rumah udah ngurusin. Kalau misalnya ya bener juga. Kalau Beli Friends ada yang pengen nyekoin drum anaknya berarti masih boleh, bisa dong. Masih bisa. Kemana Mas Eno? Beli Friends ke Eno Drum School itu di Jalan Tebet Barat Dalam 2 nomor 12. Itu masih di tempat cikal bakalin netral juga? Masih. Gak keluar tempat gue. Coba tahu bisa jadi drummer rock masa depan loh. Abis punya Eno Drum School kira-kira pengen punya apa lagi nih? Mimpi yang belum berhasil direalisasikan? Mimpi nih ya. Nah, boleh asal aja namanya ngayal ya. Ntar kalau gak kesampean juga tinggal tidur lagi ya. Bener. Siapa tahu mimpi lagi. Gue pengennya sih bukan di band ya. Apa aja kan ya. Bebas. Gue pengen punya rumah di pantai gitu yang kayak jauh dari kebisingan aja sih. Pengen banget yang kayak punya studio tapi nggak harus pakai peredam yang kayak gitu-gitu loh. Aduh, enak banget sih, gue juga pengen. Ya kan? Ya kalau nggak sampean itu tadi kita tidur lagi aja. Tapi lo udah mulai melakukan usaha nggak untuk menuju ke mimpi itu? Karena kan sebenarnya kan visible. Iya. Lo kayak kalau kita pengen ngelepas kehidupan kita di Jakarta gitu ya. Misalnya lo pindah ke Bali gitu. Usaha pindah ke Bali belum ada kepikiran sih. Bagus kan sekarang di Bali nih. Oh iya. Udah stay di Bali dia, udah tinggal di Bali. Sempet sih ada kepikiran cuman kayak belum sih kayaknya untuk kayak kerjaan dan teman-teman lain-lain masih ada kepikiran di situ tuh belum bisa ninggalin tuh. Sebenarnya kalau kerjaan lo nggak susah banget kan, partner lo satu dari Bali. Iya, tongkrongan ya kan. Temen dan keluarga itu sih. Pasti sih. Pasti bakalan repot lah gitu. Iya. Kalau usahanya ya paling ini aja, usaha dari handphone, lihat-lihat dulu aja tempat.
Yang bagus, oh ini bagus. Biar ini aja ya, biar kebayang aja dulu ya. Ngilangin stres juga. Terakhir nih, ada gak sih nasihat yang lo pengen kasih buat anak-anak muda yang pengen jadi drummer profesional kayak lo? Buat Blibli Friends nih ya. Buat Blibli Friends. Apa ya, gue lebih ke usaha aja sih untuk jadi profesional. Terus yang pasti attitude lah ya. Oke. Karena kayak mau sebagus apapun, lo mau mainnya sepinter apapun, kalau attitude lo gak bagus juga gak akan bakal bisa diterima sama orang sih. Ya, walaupun sebenarnya kan Nggak akan lo lama. ada di zona musik yang konotasinya tuh sering banget dicap urakan sama Iya, orang iya. banyak gitu ya. Tapi tetep ya, attitude nomor satu ya. Attitude, gue pernah sih ada di masa yang kayak gitu. Pasti lah ya, maksudnya di era-era yang Iya. wah gitu, Eno netral gini. Terus yang zaman-zamannya masuk klub, wah guest list gitu. Padahal sampai dalam nih siapa yang bayar nih? Beli Coca-Cola aja dulu satu deh. Terus ada lah di era-era kayak gitu. Cuman maksudnya ya makin kesini makanya gue kayak buat ngingetin buat Blibli Friends ya mungkin kalau memang ada era-era kayak gitu lo bisa bakal lewatin ada asal kemauan lo bisa sih kalau menurut gue. Siap. Tuh Blibli Friends. Pokoknya intinya apapun pilihan musik lo, apapun tempat kerja lo, attitude is number one. Number one. Karena Blibli, karena kamu salah. Karena kamu nomor satu. Oke, bukan cuma Eno aja yang dapat hadiah dari Blibli, kita juga pengen bagi-bagi hadiah buat Blibli Friends. Kalian tinggal jawab di kolom komen siapa yang paling cepat dan benar, dia yang bakal dapat hadiah voucher dari Blibli. Yang pertama, sebelum jadi musisi, Eno sempat kuliah jurusan apa? Bukan arsitek ya. Yang kedua, apa nama sekolah musik yang didirikan sama Eno? Langsung aja jawab di kolom komen, nanti lo dapat voucher dari Blibli. Alright, ini kita sebenarnya nyampe di segmen. Kita yakin lo nyampe ke titik lo sekarang pasti akan sulit kalau misalnya nggak dibantu sama orang-orang yang berjasa kan. Kita pengen lo nelpon satu orang dong, no, sambil di loudspeaker ngucapin thank you. Kalau ada satu orang yang harus lo ucapin terima kasih lo, itu kira-kira siapa? Yang pasti orang tua sih, bokap nyokap. Oke. Yang mengenalkan gue, yang ngeracunin gue musik. Tapi bener loh. Iya kan? Kalau dia gak bikin studio mungkin lo gak jadi musisi sekarang. Makanya. Jadi arsitek kali sekarang ya. Jadi lo mau nelpon bokap? Jadi gue nelfon. Nelpon Bokap. loudspeaker. Oke. Coba kita. Bokap suka diangkat nih, kita telepon nyokap deh. Udah yakin. Iya kan? Ma? Ya, Halo? halo. Kedengeran gak suaranya jelas kan? Kedengeran. Enggak, cuma mau bilang terima kasih buat karir aku selama ini bisa sukses di netral. Oh, iya, Mang Papa juga bangga sama kamu. Yut, Thank you ya Ma, Pa. Papa ada di situ gak? Papa nih ada nih. Oh ada, thank you ya Pa, Ma. Aduh, maju terus ya. Oke, Ya, oke. bye. Bye. Wah. Maju terus tuh katanya. Sweet loh, maksudnya dari kemarin ada juga banyak tamu-tamu yang nelpon nih. Dikira di prank. Padahal nelpon orang tuanya. Gak biasanya lo ngomong gini katanya gitu. Tapi itu bukan lo sama Tapi gua orang tua tuh emang kayak begitu ya? Iya, jadi di rumah gue ini rumah gue. Ini rumah, sorry. Ini rumah gue, rumah adek gue, belakang tuh rumah bokap. Jadi Dia emang nempel? nempel dan tiap sore tuh kita pasti ngumpul gitu loh. Kayak sharing gitu, kerjaan apa segala macem. Dan emang kebetulan bokap suka musik, jadi kayak kadang malah teman-teman gue tuh kayak gue gak ada di rumah. Mereka main sama bokap lo? Iya ngobrol Oh, sama iya? bokap. Sampai teman-teman gue hancur dulu pun kayak bokap tahu tuh kayak gimana gitu. Sampai yang kayak datang sore-sore lagi mabok terus bawa radio gede pakai kacamata. No gitu. Teman kamu tuh mabok datang. Jadi kayak udah yang kayak ya maksudnya ya bokap mungkin dulu nggak tahu ya gue sempat kayak gitu-gitu. Cuman gue pun akhirnya sendiri cerita, Pak dulu pernah nih ya kayak gini-gini, gue kayak gini-gini. Jadi gue nggak ngumpet-ngumpet juga gitu loh. Mungkin dulu yang ngumpet-ngumpet, cuman gue bakalan cerita sih sama bokap gue. Makanya gue di rumah tuh sedekat itu sama keluarga. Karena ya itu tadi. Role modelnya bokap lo juga sama nyokap lo ya? Iya, dan makanya kayak ngobrol kayak tadi tuh kayak hal biasa aja gitu loh. Oke, mantap. Moga-moga bisa contohnya Blibli Friends ya. Karena doa orang tua adalah segalanya, setuju kan? Ya. Oke, sebelum kita tutup acara hari ini, No, di Roof Talks ini ada yang namanya number one card. Ini adalah part dimana gue disusahin. Bentar ya. Mana tadi?
Jadi tim dari Roof Talk sudah bikin kata-kata yang harus gue nyanyi. Kapan lagi nyanyiin Eno Netral? Sweet banget. Sweet banget. Oke, boleh minta nada dasarnya. Oke. Jangan ketawa ya, No. Oke. Tuh, wah. Eno, gitar. Eno, gitara. Eno. Yuk. Kok gak nyanyi? Eno. Yuk. Dia drummer papan atas Indonesia. Sebuah prestasi yang luar biasa. Konsisten berkarya sejak masih muda. Jalur musik memang pilihan hidupnya. Eno, yuk. Eno, yuk. Eno, gitaran. Eno, gitara. Punya sekolah drum yang keren punya. Sampai sekarang tetap besar cintanya untuk dunia musik di Indonesia. Mencari drummer hebat yang berikutnya untuk jadi penggantinya di masa yang akan datang. Eno, gitara. Eno, gitara. Eno, gitara. Eno. Gak bisa habis lagunya. Habisin ya. Eno. Sebenarnya gue salah baca lirik tuh tadi. Tapi alhamdulillah ya masih bisa diselip-selipin. Thank you banget Kanino, ya, No, ya. thank you Kanino. Semoga pertemuan berikutnya harus di ranah kita yang sebenarnya. Benar. Ya. Di belakang panggung. Di belakang panggung. Sambil nunggu mau manggung. Once again thank you banget udah datang ke Roof Oke, Talks. siap, sama-sama. Moga-moga sesi ini bisa menjadi sesi yang berkesan buat kamu Blibli Friends. Karena kamu Nomor 1. buat Blibli Friends jangan lupa subscribe YouTube channel blibli.com dan follow semua akun sosial medianya. Nantikan lagi Roof Talks episode berikutnya dengan tamu-tamu yang pastinya punya story about becoming number one. Setiap hari Jumat. Sampai jumpa.